Sejarah Siddhartha Gautama. 623 tahun sebelum Masehi, di suatu daerah di India Utara atau sekarang Nepal, ada sebuah kerajaan yang dihuni oleh suku Sakya dengan ibu kotanya bernama Kapilawastu. Rajanya bernama Sudodona, istrinya bernama Ratu Mahamaya. Ia adalah raja yang bijak dan dicintai oleh rakyatnya. Namun sayang, ia belum mempunyai putra yang kelak akan menggantikannya menjadi raja. Hingga suatu ketika, waktu itu di Kapilawastu sedang diadakan festival bulan purnama. Ratu Mahamaya sejak 7 hari sebelum bulan purnama telah melaksanakan praktek pertapaan, makan hanya sekali sehari, tidak menikmati hiburan duniawi dan seks sama sekali. Ratu Mahamaya bangun sebelum matahari terbit. Ia membasuh dirinya dengan air bunga. Kemudian ia membagikan 400.000 bungkusan amal. Ia hanya makan makanan vegetarian tanpa daging. Tepat pada malam bulan purnama, Ratu Mahamaya bermimpi saat tidur di alas dipanya yang sederhana namun indah. Dalam mimpinya, ia sedang berada di salah satu puncak gunung Himalaya. Di sana ada sejumlah bidadari yang melayaninya. Tidak jauh dari puncak itu ada puncak lain yang lebih tinggi, yang di atasnya ada sebuah istana emas. Para bidadari kemudian membawa Ratu Mahamaya masuk ke dalam istana itu dan menempatkannya di atas ranjang besar. Lalu datanglah seekor gajah putih yang bergading 4. Di gadingnya terjuntai sekuntum teratai putih. Gajah itu mengelilingi ranjang tempat Ratu Mahamaya berbaring sebanyak 3 kali searah jarum jam. Kemudian sebuah bintang segi 6 yang bersinar amat terang lenyap memasuki perut Ratu Mahamaya. Demikianlah mimpinya. Pagi harinya, Ratu menceritakan mimpinya pada Raja. Raja mencoba menafsirkan arti mimpi itu, tapi tidak bisa. Raja lalu mengundang 64 orang rohaniawan atau pendeta termasyhur dari seantero negeri dan menanyakan pada mereka apa arti dari mimpi Ratu Mahamaya. Setelah berembuk, para pendeta menyimpulkan bahwa raja akan segera memiliki putra. Sungguh bahagia raja beserta rakyatnya. Lalu raja memberikan berbagai hadiah yang mewah sebagai ucapan terima kasih pada para pendeta. Setelah mengandung selama 10 bulan, Ratu Mahamaya ingin pergi ke rumah orang tuanya di Devadaha, nama tempat untuk melahirkan di sana. Sudah menjadi tradisi India kuno bahwa seorang wanita akan melahirkan anaknya di rumah orang tua si wanita itu. Setelah mendapat izin dari raja, Ratu berangkat dengan diiringi oleh 1000 orang istana. Ratu menaiki joli emas yang ditandu prajurit kerajaan. Jalan-jalan dari Kapilawastu atau nama kota di Devadaha dibersihkan dan diberi hiasan. Di antara kedua kota ini ada sebuah taman yang bernama Lumbini. Taman yang indah dipenuhi pohon sal. Melihat keindahan Taman Lumbini, Ratu memutuskan untuk mampir sejenak. Ia beristirahat di bawah sebuah pohon sal. Senang oleh kesejukan pohon sal itu, Ratu meraih salah satu dahannya. Tepat pada saat itulah sang bayi lahir. Dalam keadaan berdiri sambil memegangi dahan pohon, Ratu melahirkan. Sang bayi langsung keluar dengan cara menembus sisi kanan perut ibunya. Saat itu bulan purnama Waisak tahun 623 sebelum Masehi. Sungguh ajaib, sang bayi lahir dalam keadaan bersih tanpa noda lendir, darah atau kotoran apapun juga.
Kemudian 2 arus air tercurah dari langit, yang satunya sejuk dan yang satunya hangat. 2 arus air ini membasuh sang bayi dan ibunya. Bayi itu lahir dalam keadaan berdiri tegak. Sang bayi berjalan sebanyak 7 langkah ke arah utara. Setiap tanah yang dipijak mengeluarkan bunga teratai. Lalu sang bayi berkata, "Akulah yang tertinggi di langit dan di bumi. Akulah yang tertua di langit dan di bumi. Akulah pemimpin di langit dan di bumi. Inilah kelahiranku yang terakhir." Bayi itu langsung dibawa pulang ke istana, yang disambut dengan sukacita oleh Raja Sudodana dan seluruh rakyat Sakya. Bersamaan dengan kelahiran putra Raja Sudodana, muncul pula 7 hal yang lain, yaitu: 1. Putri Yasodhara lahir yang kelak akan menjadi istrinya. 2. Pangeran Ananda lahir, saudara sepupu yang kelak akan menjadi ajudannya setelah ia menjadi budak. 3. Cana lahir, yang kelak akan menjadi kusirnya. 4. Pangeran Kaludayi lahir, yang kelak akan mengundang Buddha untuk mengunjungi bekas kerajaannya. 5. Kuda kerajaan yang bernama Kantaka. Kuda inilah yang kelak akan dipakai Pangeran Siddhartha meninggalkan keduniawian. 6. Pohon Bodhi tumbuh, yang kelak akan dipakai sebagai tempat bermeditasi oleh sang calon Buddha. 7. Jambangan yang berisi harta. Suatu hari, ketika bermeditasi, Petapa Asita melihat dengan menggunakan mata batin para dewa di alam Tavatimsa atau surga tingkat 2 sedang berkumpul dan bersukacita. Para dewa ini mengenakan pakaian putih cemerlang. Mereka menyanyi dan menari sambil melambaikan jubah dan bendera yang amat gembira. Kemudian dengan kesaktiannya, Petapa Asita mengunjungi surga Tavatimsa dan bertanya pada para dewa itu, "Mengapa Anda semua tampak sangat bergembira?" Belum pernah kulihat kegembiraan yang seperti ini. Bahkan ketika para dewa memenangkan pertempuran melawan para jin, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Salah satu dewa menjawab, "Di suatu tempat yang bernama Lumbini di negeri Sakya, seorang calon Buddha telah dilahirkan yang membawa kesejahteraan dan manfaat bagi umat manusia. Itulah sebabnya kami sangat bergembira." Setelah mendengar jawaban ini, Petapa Asita meninggalkan surga Tavatimsa menuju ke istana Raja Sudodana. Raja Sudodana memiliki seorang guru spiritual, namanya Kala Devala, tapi orang-orang menyebutnya Petapa Asita. Petapa Asita tinggal di hutan di pegunungan Himalaya. Sehari setelah pangeran lahir, Petapa Asita datang berkunjung ke istana. Raja menyambut dan membawa pangeran ke hadapan Petapa Asita. Pangeran tampak bersinar dan elok rupawan. Dengan menggunakan mata batinnya, Petapa Asita melihat ada sejumlah dewa yang memayungi dan mengipasi sang bayi. Setelah melihat hal ini, ia serta-merta bersujud memberi hormat. Raja Sudodana juga ikut bersujud. Inilah penghormatan raja yang pertama kali kepada putranya sendiri. Telapak kaki sang bayi terangkat dan mengelus kepala Petapa Asita. Petapa Asita lalu menggendong pangeran dan memeriksa tubuhnya. Ia menemukan tanda-tanda fisik manusia agung. Petapa Asita tertawa bahagia, lalu ia menangis. Raja tidak senang melihat kejadian ini, lalu ia menanyakan apakah ada hal buruk dalam diri putranya. Petapa Asita menjawab, ia gembira karena seorang calon Buddha telah lahir. Ia sedih
karena ia sudah tua sehingga tidak bisa mendengarkan ajaran Buddha ini kelak. Setelah meninggalkan istana, betapa Astita teringat pada keponakannya yang bernama Nalaka. Ia ingin agar Nalaka bisa mendengarkan ajaran Buddha kelak. Lalu ia menemani Nalaka dan berkata, "Kalau suatu hari kamu mendengar orang berbicara tentang Buddha, pergi dan cari tahulah tentang semua ajarannya, dan jadilah muridnya." Nalaka mengikuti nasihat pamannya. Ia menunggu munculnya Sang Buddha. Upacara pemberian nama dilakukan pada hari kelima sejak putra raja lahir. 108 orang Brahmana atau rohaniawan atau pendeta diundang ke istana. 8 dari mereka merupakan ahli ramal. Setelah memeriksa tubuh pangeran, 7 dari mereka mengacungkan 2 jari dan mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri fisik seperti itu hanya akan memiliki 2 kemungkinan di kemudian hari, yaitu menjadi maharaja dunia atau akan menjadi Buddha. Jika pangeran tetap tinggal di istana, ia akan menjadi maharaja dunia. Jika pangeran pergi, maka ia akan menjadi Buddha, penemu jalan spiritual sejati. Pangeran akan pergi jika melihat 4 hal, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa. Demikianlah ramalan ke-7 Brahmana ini. Tetapi Brahmana ke-8, seorang pemuda yang bernama Kondana, hanya mengacungkan 1 jari. Ia mengatakan bahwa pangeran pasti akan menjadi Buddha. Pangeran kemudian diberi nama Siddhartha, yang berarti ia yang mencapai semua hasratnya. Gautama atau nama marga, nama lengkap pangeran adalah Siddhartha Gautama. Raja Suddhodana lalu memberikan jamuan makan dan hadiah yang mahal pada para Brahmana sebagai ucapan terima kasih atas kedatangan mereka. Raja senang sekaligus was-was pada ramalan ini. Ia ingin agar anaknya menjadi maharaja dunia. Ia memerintahkan agar semua orang tua renta, orang sakit, orang mati, dan petapa tidak boleh berada di lingkungan istana. Sejumlah besar pengawal dikerahkan agar anaknya jangan sampai melihat 4 macam orang ini. Bahkan gugur daun dan bunga pun harus langsung dibersihkan. Semua penghuni istana dilarang mengucapkan kata tua, sakit, mati, dan pertapa. Kalau melanggar, maka akan dihukum mati. 7 hari setelah melahirkan anaknya, Ratu Mahamaya wafat. Sebelum wafat, Ratu menunjuk adiknya, Putri Prajapati Gotami, untuk menggantikannya sebagai ibu Pangeran Siddhartha, sekaligus menjadi permaisuri Raja Suddhodana. Demikianlah sejak saat itu Pangeran Siddhartha diasuh oleh ibu tirinya. Kondana, si Brahmana ke-8, mulai memantau kehidupan Pangeran Siddhartha. Ia yakin pada ramalannya sendiri bahwa kelak pangeran akan meninggalkan keduniawian dan menjadi Buddha. Kondana menunggu Pangeran Siddhartha pergi dari istana sebab ia ingin menjadi murid Buddha. Ia juga ingin mencapai pencerahan spiritual. Pangeran Siddhartha dilimpahi segala jenis kemewahan dunia. Di dalam istana, Raja Suddhodana membuatkan berbagai kolam berisikan bunga teratai yang langka dan indah. Di satu kolam, semua teratainya berwarna biru. Di kolam lain, semua teratainya berwarna merah. Di kolam lain berwarna putih. Semuanya demi kesenangan Siddhartha. Pakaian Siddhartha berasal dari bahan terbaik yang paling mahal harganya. Siang dan malam, kemanapun Siddhartha berada, para dayangnya selalu memayunginya dari cuaca panas dan dingin. Pangeran gemar melakukan meditasi.
Ketika berumur 7 tahun, ia sudah pernah memasuki tingkatan meditasi yang disebut jnana pertama. Kala itu ada perayaan tahunan yang disebut perayaan Bajak. Tujuannya untuk memohon berkah dari para dewa agar hasil panen di seluruh kerajaan terlimpah. Raja beserta seluruh keluarga bangsawan ikut serta dalam perayaan itu. Pangeran Siddhartha ikut juga, tapi ditinggal di bawah pohon bersama dengan para dayangnya. Kemudian pangeran bermeditasi di bawah pohon itu, sementara para dayangnya meninggalkannya untuk menonton perayaan. Pangeran bermeditasi dengan mengamati keluar masuknya nafas. Kemudian pikirannya masuk ke dalam tingkatan konsentrasi tertentu yang disebut jana pertama. Para dayangnya ketika kembali terkejut melihat pangeran sedang bermeditasi dengan wajah yang bercahaya, dan yang aneh lagi, bayangan pohon yang meneduhi pangeran tidak bergeser dari tempatnya semula, padahal bayangan pohon yang lain sudah berpindah tempat. Para dayang melaporkan kejadian ini pada Raja Suddhodana yang bergegas meninggalkan tempat upacara untuk melihat anaknya. Melihat keajaiban ini, Raja berlutut seraya berkata, "Ini kedua kalinya aku memberi hormat padamu." Raja lalu menyembah Pangeran Siddhartha. Pangeran dirawat oleh para dayang dan dijaga oleh para pengawal sebaik mungkin. Orang-orang yang berada di sekeliling pangeran semuanya muda, berpenampilan menarik, cantik, ganteng, dan sehat. Jika ada yang sakit, maka ia akan digantikan oleh orang lain. Ketika berumur 7 tahun, pangeran disekolahkan di tempat khusus anak para bangsawan. Di sekolah itu, pangeran belajar sastra, matematika dasar, ilmu perbintangan, dan agama. Pangeran juga belajar dasar kemiliteran, seperti bela diri, menggunakan pedang, memanah, dan berkuda. Kecerdasan dan kekuatan Siddhartha jauh melebihi murid yang lain. Dalam waktu yang singkat, ia sudah menyamai tingkat kepandaian gurunya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah, tinggi besar. Meskipun kehebatannya melebihi semua orang, namun Siddhartha tidak menjadi angkuh. Kerendahan hati dan welas asihnya meluluhkan perasaan setiap orang. Semakin bertambahnya usia, semakin terlihat sifat mulianya. Sewaktu pergi bersama dengan rombongan bangsawan yang lain dalam acara berburu, Siddhartha tidak pernah menjadikan makhluk apapun sebagai sasaran anak panahnya. Ia pergi ke hutan bukan untuk berburu, melainkan untuk bermain dengan binatang di sana. Keunikan ini dipuja oleh rakyatnya. Apabila dalam perjalanan kudanya capek, maka Siddhartha akan turun dari punggung kudanya, mengelus-elusnya dengan penuh kasih sayang. Ia menunggu kudanya beristirahat dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Pernah suatu ketika, Siddhartha sedang berjalan di taman istana bersama dengan sepupunya, Pangeran Devadatta. Lalu ada seekor angsa yang terbang melintas di atas mereka. Devadatta tanpa ragu menembakkan panahnya ke angsa itu yang langsung jatuh. Kedua anak kecil itu lalu berlari sekencang mungkin ke tempat jatuhnya angsa. Siddhartha yang sampai duluan, angsa itu masih hidup, tapi luka parah karena tertusuk panah dan terbentur saat jatuh. Siddhartha lalu dengan hati-hati mencabut keluar panahnya. Ia mengambil dedaunan untuk diperasarinya di atas luka angsa itu untuk menghentikan pendarahan. Ia juga dengan kasih sayang menenangkan angsa yang sedang kesakitan itu. Devadatta tiba belakangan. Ia menuntut angsa itu sebagai haknya. Siddhartha membantahnya dengan berkata,
Jika angsa ini mati, ia menjadi milikmu, sebab engkaulah yang memanahnya. Jika angsa ini masih hidup, ia menjadi milikku, sebab akulah yang menolongnya." Persengketaan terus berlanjut hingga Siddhartha meminta agar persoalan ini dibawa ke dewan sesepuh. Dewan ini terdiri dari para orang bijaksana. Setelah menyelidiki persoalannya, dewan sesepuh memutuskan kehidupan adalah milik orang yang berusaha menyelamatkannya. Orang yang berusaha menghancurkannya tidak berhak atas hidup ini. Angsa itu adalah milik Siddhartha. Raja Suddhodana tidak sepenuhnya gembira melihat sifat Pangeran Siddhartha. Ramalan bahwa anaknya kelak akan menjadi Buddha terus membayanginya, membuat raja tidak bisa tenang. Segala macam kemewahan dan kesenangan yang ada di kerajaan Sakya semuanya diberikan kepada Siddhartha. 3 buah istana dibangun khusus untuknya, 1 untuk musim panas, 1 untuk musim dingin, dan 1 untuk musim hujan. Setelah istana itu selesai dibangun, raja mengirimkan undangan kepada kaum Sakya untuk mengirimkan putri-putri tercantik mereka untuk tinggal di istana melayani Pangeran Siddhartha. Tetapi kaum Sakya berpikir, Pangeran memang tampak indah dari luar, tetapi apakah ia memiliki kekuatan untuk melindungi putri kami atau tidak? Ketika raja mendengar hal ini, ia memanggil pangeran dan bertanya, "Keahlian apa yang akan engkau tunjukkan?" Pangeran menjawab, "Saya akan menarik busur panah raksasa ayah. Bawalah busur itu ke sini." Raja menyuruh orang untuk membuatnya. Setelah selesai, lalu diantarkan ke pangeran. Pangeran duduk di atas dipan. Ia menarik tali busur dengan jari kakinya, merentangkannya, lalu melepaskannya. Anak panah melesat dahsyat memecah langit. Seluruh kota tergetar karena suaranya. Orang-orang bertanya, "Suara apa itu?" Mereka mengira sebagai halilintar di siang bolong. Tetapi ada yang berkata, "Tidakkah engkau tahu itu bukan guntur, melainkan Pangeran Siddhartha yang memanah dengan menggunakan busur raksasa. Ia melepaskan anak panah, dan suara itu karena anak panah yang melesat." Lalu kaum Sakya berubah pikiran. Mereka tanpa ragu lagi mengirimkan putri-putri tercantik ke istana Pangeran Siddhartha. Ada sekitar 40.000 putri yang datang. Semuanya merasa beruntung dapat menjadi dayang di 3 istana itu. Raja Suddhodana tidak bisa tenang memikirkan Pangeran Siddhartha. Ia takut anaknya meninggalkan keduniawian dan menjadi Buddha. Akhirnya diputuskan bahwa Pangeran Siddhartha akan dinikahkan di usia remaja agar lebih terikat pada keduniawian. Pada pesta ulang tahunnya yang ke-16, diundanglah para putri bangsawan dan para pangeran dari seluruh negara tetangga. Pesta itu bertujuan untuk mencarikan jodoh bagi Pangeran Siddhartha. Setiap tamu undangan bertatap muka dengan Pangeran Siddhartha, memperkenalkan diri mereka, lalu beramah tamah. Setelah itu, pangeran akan memberikan hadiah pada mereka. Ada satu putri yang datang paling belakang, namanya Yasodhara. Saat pangeran akan memberikan hadiah padanya, ternyata hadiah yang disediakan untuk para tamu undangan sudah habis. Maklum, yang datang ratusan dan panitia salah memperhitungkan jumlah tamu. Spontan pangeran memberikan kalung permata yang sedang dipakainya. Orang-orang menganggap bahwa pangeran menjatuhkan pilihannya pada putri Yasodhara, sebab ia mendapat hadiah istimewa dari pangeran. Putri Yasodhara adalah saudara sepupu pangeran.
Ia adalah anak perempuan satu-satunya Raja Suprabuddha dan Ratu Pamita dari kerajaan Kolya. Pangeran tidak bisa begitu saja menikahi putri Yasodhara. Sesuai tradisi, Pangeran Siddhartha harus mengalahkan saingannya dalam suatu pertandingan. Maka diadakanlah sayembara besar-besaran untuk memperebutkan putri Yasodhara. Para pesertanya adalah ksatria dan putra bangsawan dari berbagai kerajaan di daratan India. Sayembara itu bukan hanya untuk memperebutkan putri Yasodhara, melainkan juga sebagai ajang pembuktian kerajaan mana yang terhebat di India. Sayembara diawali dengan perlombaan memanah dengan menggunakan busur raksasa. Untuk membawanya ke tempat pertandingan, busur itu harus digotong oleh 4 orang. Peserta pertama adalah seorang pangeran dari negeri seberang. Dengan percaya diri, ia melangkah menuju ke busur raksasa, diiringi sorak-sorai penonton. Diraihnya busur itu, tapi busurnya tidak bergerak. Dengan seluruh kekuatannya, pangeran itu mencoba mengangkat busur raksasa, tapi busur itu tetap tidak bergerak. Penonton mulai resah saat ketiga kalinya pangeran itu tak berhasil. Bahkan hanya untuk menggetarkan tali busur itu saja, penonton meledak dalam tawa dan cemooh. Siulan panjang mengiringi pangeran yang telah gagal itu. Ia berjalan seperti ayam kalah tarung dengan kepala tertunduk. Peserta kedua adalah seorang ksatria dengan tubuh tinggi besar. Langkahnya mantap dan sungguh sedap dipandang. Kali ini penonton menyambutnya dengan puji-pujian dan sorak-sorai memberi semangat. Ksatria itu mengangguk-anggukkan kepalanya seolah mengerti apa yang diinginkan oleh penonton. Di depan busur raksasa, dijulurkan satu tangannya, digenggamnya busur itu dengan erat. Lalu ia mencoba mengangkatnya dengan satu tangan. Tapi ia gagal, ia malu, belum menyerah. Kali ini ia mencoba mengangkatnya dengan 2 tangan. Otot dan uratnya pada keluar semua, busur bergoyang, penonton bergembira. Tapi cuma sampai di situ saja, busur tetap tidak dapat terangkat. Demikianlah satu persatu peserta mencoba. Ada yang bisa mengangkatnya, tapi tidak bisa memasang anak panah. Ada yang bisa mengangkat dan melepaskan anak panahnya, tapi tidak kena sasaran. Ada yang kena sasaran, tapi kurang tepat. Ada yang tepat mengenai sasaran. Terakhir adalah giliran Pangeran Siddhartha sebagai tuan rumah. Seluruh penonton terdiam menahan nafas. Setelah tangannya mengangkat busur, sebelah tangannya yang lain memasang anak panah, lalu menarik tali busur dan melesatlah anak panah menuju sasaran. Anak panah itu bukan hanya tepat mengenai sasaran, tapi juga menembusnya. Penonton bersorak-sorai, suhu Sakya melompat kegirangan. Selanjutnya perlombaan menjinakkan kuda liar. Peserta pertama ditendang hingga semaput. Peserta yang lain berhasil mendiamkannya, tapi tidak bisa menaikinya. Ada yang berhasil menaikinya sekejap, lalu dicampakkan. Siddhartha membelai kepala kuda binal itu, kemudian melompat ke atas punggungnya. Lalu kuda itu melangkah berlenggak-lenggok mengelilingi lapangan perlombaan. Kembali sorak-sorai penonton membahana. Selanjutnya pertandingan menebang pohon dengan pedang. Peserta pertama hanya mampu mengiris kulit pohon. Peserta berikutnya menyerah setelah mengayunkan pedangnya berkali-kali. Ada yang berhasil merobohkannya setelah menebangnya mati-matian. Siddhartha mengelebatkan pedangnya, pohon tak bergeming, tapi kemudian tumbang oleh semilir angin.
Pangeran Siddhartha tak terhalangi untuk memenangkan seluruh pertandingan. Putri Yasodhara merasa sangat gembira atas kemenangan Pangeran Siddhartha. Ia mengalungkan bunga kepada calon suaminya itu. Kemenangan ini juga disambut gembira oleh suku Koliya, yang merupakan suku dari Putri Yasodhara berasal. Upacara pernikahan segera ditentukan harinya dan dilangsungkan dengan amat meriah. Menurut relief di Candi Borobudur, masih ada pertandingan yang lain, yaitu berkelahi lawan gajah dengan menggunakan tangan kosong. Ada satu pangeran yang bernama Devadatta, ia bisa membunuh gajah itu hanya dengan sekali pukul. Saat giliran Pangeran Siddhartha, karena gajahnya sudah mati, maka Pangeran Siddhartha yang menyeret bangkai gajah itu sampai keluar kota Kapilawastu. Caranya pangeran duduk di atas gerobak, lalu bangkai gajah itu diikat ke kaki pangeran. Sejak menikah di usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha setiap hari kerjanya hanya memadu kasih dan bersenang-senang dengan istrinya, Putri Yasodhara. Mereka hidup bahagia di 3 istana, dikelilingi oleh para dayang dan penari wanita. Selama 13 tahun seperti itu, akhirnya bosan juga. Di usianya yang ke-29, Pangeran Siddhartha menghadap ayahnya, Raja Suddhodana, meminta izin untuk jalan-jalan keluar istana, sekalian melihat kehidupan penduduk di kerajaan Sakya. Raja memberikan izin, tapi sebelumnya Raja memerintahkan tanpa sepengetahuan Siddhartha agar jalan yang akan dilalui dibersihkan dan dihias terlebih dahulu. Prajurit kerajaan memeriksa para penduduk dan berjaga di sepanjang jalan agar tidak ada orang tua renta, orang sakit, dan pertapa. Setelah persiapan selesai dilakukan, pangeran dipersilahkan untuk melakukan perjalanan. Pangeran naik kereta kuda kerajaan berlapis emas, disupiri oleh seorang pemuda yang bernama Jana, ajudan beliau. Di sepanjang jalan rakyat Sakya bersorak-sorai mengeluk-elukan pangeran. Di saat pangeran memandang rakyatnya dengan tatapan sayang, terlihatlah seorang tua renta berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat. Orang tua itu sebenarnya adalah dewa yang menyamar. Di sepanjang jalan sudah di-sweeping dan dijaga tentara. Mana ada yang bisa lolos kalau bukan dewa? Rambutnya sudah putih semua, wajahnya keriput, giginya sudah ompong. Melihat orang ini, pangeran merasa terkejut. Jana, makhluk apa ini? Mirip manusia, tapi rambutnya putih, mulutnya tak bergigi, pipinya peot, punggungnya bengkok, badannya kurus sekali, kelihatannya tidak kuat menopang rangkanya sendiri. Tentu itulah guna tongkat yang dibawanya. Jana menjawab, "Oh, itu memang manusia. Ia telah hidup dalam waktu yang sangat lama, 90 tahun atau bahkan lebih, sehingga tubuhnya melapu." Tidak ada yang aneh, pangeran. Semua orang akan menjadi seperti itu jika hidup lama. Jana bisa dihukum mati kalau sampai mengucapkan kata tua. Pangeran Siddhartha berkata, "Apa? Kita semua akan menjadi seperti itu. Bahwa ya saudara, engkau, aku, ayah, ibu, dan semua teman-temanku akan menjadi seperti itu." Siddhartha menjadi sedih dan gelisah. Ia tidak bernafsu lagi melanjutkan perjalanan. Mereka segera kembali ke istana. Siddhartha tenggelam dalam kesedihan, terlalu murung untuk diajak bicara. Sepanjang hari ia hanya berdiam diri memikirkan apa yang tadi pagi dilihatnya. Mengapa semua orang pada suatu hari harus menjadi tua, dan tidak ada yang bisa mencegahnya.
meskipun ia kaya dan berkuasa. Demikianlah pikirnya. Raja Suddhodana merasa heran melihat anaknya kembali demikian cepat. Beliau bertanya pada Cana tentang apa yang telah terjadi. Mendengar jawaban Cana, Raja menjerit kecewa. "Sekarang engkau telah menghancurkanku." Raja memanggil semua penari, penyanyi dan pemain akrobat tersohor dari seluruh negeri, supaya Pangeran Siddhartha lupa pada kesedihannya. Malam itu juga diadakan sebuah pesta besar untuk menghibur pangeran, tetapi pangeran tidak mempedulikan dan tidak terlihat gembira sewaktu berlangsungnya pesta makan dan tarian. Sudah terlalu sering prestasi, jadi rasanya hambar. Ia hanya merenung saja dan berkata dalam hati, "Suatu hari kalian semua akan menjadi tua tanpa terkecuali." Selang beberapa hari, pangeran minta izin lagi pada raja agar diperbolehkan melihat-lihat kota Kapilawastu. Hanya saja sekarang tanpa persiapan dan tanpa pemberitahuan pada penduduk. Setelah beberapa hari raja melihat pangeran sangat sedih, kini pangeran terlihat lebih ceria dan raja tidak ingin pangeran menjadi sedih lagi. Akhirnya dengan berat hati diizinkanlah pangeran jalan-jalan keluar istana. Kali ini pangeran hanya pergi berdua dengan ajudannya yang bernama Cana. Mereka berdua berpakaian seperti anak bangsawan biasa, supaya tidak menarik perhatian. Hari itu pemandangan berbeda sekali dengan sebelumnya. Tidak ada penduduk berkumpul untuk mengeluk-elukannya. Tidak ada bendera dan tidak ada bunga. Pangeran dapat melihat kehidupan penduduk sebagaimana adanya. Di tengah jalan mereka melihat orang sakit yang tergeletak di tanah. Ia tidak bisa bangun, hanya berbaring saja. Mulutnya merintih kesakitan, nafasnya sesak. Pangeran dengan sigap menghampirinya, mengangkat dan meletakkan kepala orang sakit itu di pangkuannya, lalu bertanya, "Anda kenapa?" Orang sakit itu sudah tidak bisa menjawab lagi, hanya megap-megap saja. "Cana, dia kenapa?" "Tuanku, tubuhnya mengalami kerusakan yang parah, organ dalamnya rusak. Cana bisa dihukum mati kalau sampai mengucapkan kata sakit." "Cana, apakah semua orang bisa mengalami hal ini?" "Iya, tuanku. Tuanku mungkin akan mengalami hal ini jika tidak segera melepaskannya. Jangan sentuh dia." "Apa tidak ada yang dapat menolong?" "Tidak ada, tuanku. Semua orang bisa mengalami hal seperti ini. Penyakit bisa menimpa siapa saja sekalipun VVIP." Seperti sebelumnya, Siddhartha membatalkan perjalanan dan kembali ke istana. Pangeran kembali larut dalam kesedihan. Tidak ada pesta yang bisa menghiburnya. Sungguh sedih hati raja melihat anaknya. Raja berupaya dengan segala cara untuk mengembalikan keceriaan pangeran. Bersambung. Rahayu, Rahayu, Rahayu.